Hadirin, kembali lagi di debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Kini kita memasuki segmen 3, yakni debat terbuka, di mana masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lain dan beradu gagasan. Baik, kita langsung saja memulai debat antar paslon pada malam hari ini. Saya akan terlebih dahulu mengambil nomor urut paslon yang berada di dalam fishbowl dan nomor yang terpilih akan berkesempatan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dan waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tadi di visi dan misi daripada paslon 1 itu menyampaikan nanti selain DD, ADD dan uang bantuan 500 juta rupiah. Saya tanyakan kepada paslon 1 bahwa sebenarnya kita DD itu keputusan presiden dan doangan kepada keputusan menteri. DD itu hasil dari dana bagi hasil kita. Bagaimana kita pemerintah daerah memberikan 500 juta itu tanpa ada acuan aturan dari pemerintah pusat. Jadi setiap penggunaan keuangan itu regulasi itu ada di pemerintah pusat. Jadi artinya uang yang seperti ini cuma sekedar omongan saja tapi tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang langkah konkret supaya investasi itu bisa masuk di wilayah kita, terutama tentang berkaitan dengan penyediaan birokrat atau usaha paslon 1 dalam bidang debirokratisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit. Silahkan. Terima kasih. Tadi paslon 02 menanyakan dengan program 01 yang bantuan 500 juta ke desa dan kelurahan di luar ADD dan DD dan DK, dana kelurahan. Di sini jelas payung hukum atau regulasi salah satu pemerintah pusat bisa membantu dengan 1 miliar 1 desa. Nah, ini bisa diturunkan, di luar ini kita sepakati atau perbub dan biasanya disepakati itu peraturan daerah. Pusat bisa memberikan aturan bantu desa 1 miliar. Dan di luar ADD kita tahu ADD ini 10% dari ini dibagi. Selama di Kabupaten Pali belum itu ada maksimal 10% dari dana bagi hasil dan seterusnya. Jadi yang kedua, pertanyaan tadi masalah berbasis, yang kedua tadi birokrasi. Kami akan mengimitasi masalah di pemerintahan. Karena selama ini ya notabene paslon 02 ini petahana itu tidak sesuai dengan aturan di ASN. Salah satu yang pernah terjadi di Kabupaten Pali digugat oleh Sekda, waktu itu dimenangkan oleh Sekda, dikembalikan ke tempat asal. Ini ada salah satu untuk pandangan kita ketika kami dipilih oleh masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin saudara sudah lama di DPRD, sudah mengetahui dengan banggar bahwa susunan daripada masa keuangan itu kita di pusat. Keamanan, kesehatan, dan keuangan itu regulasinya ada di pusat. Artinya kita ingin melaksanakan bantuan yang 500 juta itu dari mana. Kemudian saudara tidak tahu bahwa ke depan itu anggaran keuangan kita itu sudah
dipotong dengan DBH kita 400. Artinya dengan 65 desa, 6 kelurahan, sudah hampir 71 kali 500 juta, sudah 35 miliar. Kemudian kegiatan yang lain, apakah tujuan saudara ini meregulasi sudah menghitung? Kemungkinan janji politik saudara akan terlaksana. Ini tidak bakal terlaksana kalau saudara berbicara dengan kita sekarang. Kalau menurut anggaran yang ada yang ke depan. Karena anggaran ke depan kita mungkin 1,2, 1,3. Dan anggaran ini juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian saudara menilai bahwa kami memberhentikan sekda dan akan dilantik lagi. Kami memberhentikan sekda itu sudah aturan dan meminta petunjuk. Kami tidak bisa memberhentikan Pak Sekda tanpa persetujuan gubernur. Persetujuan gubernur juga kementerian. Artinya kalau kami diberikan persetujuan itu berarti kami sudah tidak salah. Nah untuk mereka dikembalikan lagi artinya kebijakan-kebijakan dari yang atas kami untuk mengembalikan mereka. Kami sebagai patuh dan taat hukum tentunya mengembalikan ke mereka. Jadi kita melihat bagaimana aturan dan sisi hukum yang telah kami lakukan. Terima kasih. Yang berkaitan dengan pertanyaan saya, tadi kelihatannya belum jelas. Pengertian debirokratisasi adalah menghilangkan dampak negatif dari sistem birokrat yang berlebih-lebihan. Jadi mohon dijelaskan bagaimana upaya kita untuk menghilangkan itu supaya meja tidak terlalu banyak. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan kembali. Waktunya 2 menit. Terima kasih. Langsung saja kami jawab pertanyaan dari paslon 02. Jadi terkait pemberian tambahan dana ke desa 500 juta per desa dan kelurahan setiap tahun, tentu ini sudah kita konsultasikan. Jadi bukan kami asal isi saja program ini. Jadi kita juga sudah mengkonsultasikan. Namun kalau masyarakat tidak percaya, pilih kami, dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya terkait pertanyaan dari paslon 02 tentang debirokrasi, tentu sebenarnya gampang, menjalankan roda pemerintahan ini tidak sulit apabila kita taat dengan aturan. Tentu mekanisme bagaimana caranya membina ASN sebenarnya sudah ada undang-undang ASN. Kita ikuti saja itu dan satu hal yang perlu kita pegang apabila kita menjadi pimpinan di sebuah provinsi atau kabupaten, jangan terlampau sering kita mengambil kebijakan. Ikutilah aturan yang ada. Mengurus sebuah organisasi pemerintahan apabila menggunakan kebijakan yang memang jelas aturannya sudah ada, pasti akan menimbulkan rasa ketidakpuasan di ASN-ASN yang ada tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua paslon. Baik, tersisa 1 nomor yang ada di dalam fishbowl dan saya akan buka terlebih dahulu. Dan kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Pali mendengar jargon Pali cemerlang, Pali maju, Pali akan sejajar dengan kabupaten kota yang ada di Sumsel. Awalnya kami gembira dan kami yakin ini bisa betul-betul terwujudkan di bumi Serasan ini. Karena penduduk yang kurang dari 200 ribu dan APBD yang 1,5 triliun. Namun kenyataannya angka BPS tahun 2020 lain kenyataannya. IPM Pali peringkat ke-16 dari 17 kabupaten kota. Pengeluaran per kapita Pali hanya 8.400. Artinya Pali saat ini berada di nomor 17 termiskin di Sumsel. Terima kasih. Masih ada waktu? Mohon penjelasannya.
Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab waktunya Terima 2 kasih menit. kepada Saudara Salmi. Tentunya sangat disayangkan saudara tidak membaca data bahwa dari BPS, indeks pembangunan manusia kita itu 2016-2017 betul. Itu saudara masih di DPRD, itu nomor 17. Sekarang boleh Bapak Ibu sekalian buka, itu BPS kita sudah nomor 7 Pak. Dengan 15.000 paket ABC kami buat. Kemudian mengatakan dengan 1,5 triliun uang ini kita tidak sejahtera. Selalu kami sampaikan, sejahtera dengan orang itu ada ukuran dan ada kriteria. Selalu saya sampaikan, mensejahterakan orang tidak harus orang itu dikasih duit. Mereka berdua di Morenim 4 periode. Tapi kenyataan jalan kita Pak, 13 kilometer, lampu juga tidak ada. Bagaimana yang mereka kerjakan waktu di Morenim untuk membantu kita? Sedangkan DBH kita saat itu 700 sampai 800 miliar. Jadi kalau masyarakat Pali tidak sejahtera, saya kira tanya dengan masyarakat Pali, jangan dengan tanya paslon. Saya kira masyarakat Pali pasti menjawab sejahtera. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Apakah akan dimanfaatkan? Nah artinya kami sampaikan lagi, terus yang di birokrasi tadi, birokrasi. Artinya bagaimana kami harus menata ini. Dan banyak tetap, setiap kita kerja pasti ada yang suka tidak suka. Artinya PNS yang tidak kami lakukan kenaikan pangkat, kami ada kriteria. Toh kalau kami melaksanakan kesalahan kami pasti sudah ditegur. Karena kami atuh kepada aturan. Setiap pelaksanaan pengangkatan kepala dinas, PLT, itu kami koordinasikan ke provinsi. Kami koordinasikan BKM provinsi. Kami koordinasikan dengan pusat. Jadi semua aturan itu kami lakukan dengan baik. Kalau aturan kami ini salah Pak, kami dari 4 periode 4 tahun kami sekarang, 1 kali 2017 kami tidak dapat WTP, itu pun gara-gara keuangan dari DPRD itu kacau. Jadi artinya kami 3 berturut-turut mendapat WTP. Mungkin Bapak Ibu bisa menilai Baik, sendiri. terima kasih. Waktu habis, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Tadi benar kami sudah 4 periode di DPR, perlu diketahui paslon 02, keterbatasan kewenangan. DPR ini bukan eksekutor, cuma budget, pengawasan, legislasi. Itu yang perlu diketahui paslon 02. Selanjutnya, ada berapa ini data BPS 2019. 2020 ini belum mendapatkan dari data BPS. Yang disebut oleh Cawagup tadi jelas itu data bukan kami buat-buat. Itu data dari BPS. Pertanyaan kami, seketika bagaimana untuk mengatasi kemiskinan ke depan? Dan kalau kami sudah paham bentuknya itu bagian dari program kami. Kalau kami terpilih. Ini silakan Pak Cawagup melanjutkan untuk meluruskan untuk kami di DPR 4 periode tadi. Silakan Pak Cawagup. Baik, terima kasih. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh calon bupati dari paslon 01 tadi. Benar apa yang disampaikan, jadi agar masyarakat juga tahu yang sedang menonton acara kita ini, bahwa kita mengenal yang namanya trias politika. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu masing-masing eksekutif, yudikatif, dan legislatif mempunyai peran yang berbeda-beda. Legislatif tentu mengerjakan yang menjadi tugas dan kewenangannya. Eksekutif juga demikian dan yudikatif juga demikian. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti yang paslon katakan. Waktu habis, terima kasih, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali memberikan tanggapan, waktunya 2 menit. Terima kasih, saya kira jawaban saudara malah menunjukkan kelemahan saudara di DPR. Karena legislatif eksekutif itu saudara tahu cara penganggaran. Di Musrenbang ada panggar, ada komisi ini, komisi ini. Kenapa saudara tidak memasukkan anggaran-anggaran untuk Kabupaten Pali yang notabene waktu itu kecamatan 5 kecamatan, sekarang Kabupaten Kelapa Provinsi Hilir. Betul yang Bapak bilang itu, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tapi legislatif dengan eksekutif itu seperti tangan kiri kanan Pak, kaki kiri dan kaki kanan. Apa kerja saudara? Tempat dapil saudara, jalan hancur, lampu putus, ledeng tak ketik.
Kalau saudara bilang itu bukan wewenang saudara, betul. Tapi kewenangan saudara ada di komisi dan ada di Panggar, ada di fraksi. Gunakan fraksi dan ini untuk menurut rakyat kita supaya enak. Saudara cuma bilang kita tidak maju, kita tidak enak. Tapi kerja saudara apa? Saudara membuat kelemahan saudara sendiri selama 4 periode saudara tidur. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, sebenarnya tugas DPRD memang secara garis besar tadi ada 3 tugas. Tapi yang lebih penting kita duduk di sana itu sebenarnya adalah menyambung aspirasi rakyat yang kita wakili. Nah, yang disampaikan Pak Bupati kita itu, Pak, mohon maaf, Pak calon bupati dari pasangan nomor 2 ini, mengapa sampai 4 periode kok tidak nampak hasilnya? Berarti selama ini aspirasi rakyat Pali itu diperjuangkan apa tidak? Kan begitu pertanyaannya itu. Nah, jadi sekali lagi tugas DPRD di samping tugas legislasi, tugas controlling, dan tugas budget, juga ada tugas yang lebih penting yaitu menyambung aspirasi masyarakat, menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon yang telah beradu gagasan tentunya untuk kemajuan Kabupaten Penukal. Abab Lemat.